Hey ho Pop Gengs! Pada bulan Juli kemarin, Menteri Keuangan Republik Indonesia Ibu Sri Mulyani menggulirkan wacana baru berupa redenominasi uang rupiah. Sederhananya, redenominasi ini merupakan perubahan nominal mata uang dari Rp1.000 menjadi Rp1 saja. Langkah ini dianggap perlu dan dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 77-PMK.01-2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan tahun 2020 sampai 2024. Sebagai rencana baru, redenominasi rupiah kini menuai pro kontra bahkan di kalangan para ahli ekonom. Nah, kalau kamu gimana? Setuju atau enggak dengan penyederhanaan mata uang ini? Sebelum kamu menjawabnya di kolom komentar, ayo kita telusuri bersama hal ini di DP Explore kali ini, redenominasi rupiah. Mulai dari, apa yang dimaksud redenominasi? Kenapa Indonesia perlu redenominasi? Hingga, bagaimana jika Rp1.000 menjadi Rp1? Apa yang dimaksud dengan redenominasi? Menurut Bank Indonesia, redenominasi adalah penyederhanaan dan penyetaraan nilai rupiah. Hal ini merupakan suatu langkah besar dalam bidang ekonomi suatu negara. Makanya, dalam menjalankan redenominasi, setidaknya ada 2 syarat wajib yang harus dipenuhi Indonesia. Pertama adalah kondisi ekonomi yang stabil, dan kedua, kondisi rupiah yang sehat atau hanya memiliki kemungkinan kecil untuk terjadi inflasi pada mata uang rupiah. Hal yang harus dimengerti dalam redenominasi ini bahwa cuman angka 0 dalam rupiah yang hilang dan tidak merubah nilai mata uang itu sendiri. Jadi, tidak akan ada penurunan nilai mata uang dan juga kenaikan harga maupun daya beli masyarakat. Contoh, air kemasan 1,5 liter seharga Rp5.000 menjadi Rp5 saja. Skincare Rp500.000 menjadi Rp500 dan dolar yang tadinya berada di kisaran Rp14.000 menjadi Rp14. Dengan terjadinya redenominasi, maka hal ini akan menyederhanakan transaksi dan juga mempermudah sistem akuntansi atau catatan keuangan. Jadi, gak ada lagi hitungan jumlah mata uang yang ribet dengan angka nolnya yang panjang banget dan tentunya bikin bingung. Kenapa Indonesia perlu melakukan redenominasi? Perubahan nominal mata uang sebenarnya bukan hal baru untuk Indonesia. Selain isunya pada tahun 2015 kemarin, ternyata pada masa Presiden Soekarno, Indonesia pernah mengubah nominal mata uang. Contohnya, pada 30 Maret 1950, saat Syafruddin Prawiranegara menggunting nilai uang Rp5 menjadi Rp2,5. Lalu, terjadi kembali pada tahun 1959 saat Juanda Kartawijaya memotong nilai uang Rp10.000 dan Rp5.000 menjadi Rp100 dan Rp50. Dan yang terakhir, pada tahun 1966 oleh Wakil Perdana Menteri Hairul Saleh yang menginginkan mata uang Rp1.000 menjadi Rp1. Namun sayangnya, hal tersebut gagal karena adanya peristiwa 1965. Ketiga proses pemotongan mata uang yang disebutkan tadi memang terlihat mirip dengan redenominasi yang dicanangkan oleh pemerintah sekarang. Tapi jangan salah, karena pemotongan nilai mata uang tersebut sangat berbeda dengan redenominasi. Karena hal ini disebut dengan sanering. Untuk rencana redenominasi sendiri, hingga hari ini belum ada waktu dari pihak Kementerian Keuangan tentang kapan pengurangan angka 0 dalam rupiah ini dilangsungkan. Ketidakpastian ini disebabkan oleh masih banyaknya kajian ekonomi yang harus dilakukan dan rancangan undang-undangnya tidak boleh tergesa-gesa. Namun,
Ibu Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan memasukkan redenominasi sebagai prioritas dalam rencana strategis Kementerian Keuangan tahun 2020 sampai 2024. Pemprioritasan ini didasari oleh beberapa hal. Yang pertama, untuk menyambut Indonesia memasuki era masyarakat ekonomi dunia. Yang kedua, untuk menguatkan image rupiah terhadap mata uang asing. Dan yang terakhir, untuk terlepas dari image krisis 1998 yang mengakibatkan nol pada uang rupiah menjadi banyak. Bahkan, mata uang Rp100.000 merupakan mata uang terbesar kedua di dunia yang dicetak dalam satu lembar kertas setelah uang Rp500.000 dong Vietnam. Bagaimana jika Rp1.000 menjadi Rp1? Untuk mengubah uang 1.000 menjadi Rp1, tentu saja hal ini perlu tahapan yang sangat panjang. Mulai dari kajian isu sosial ekonomi di masyarakat yang sekarang sudah dilakukan Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan, penyusunan RUU redenominasi, lalu tahapan pengaplikasian. Pada tahap pengaplikasian, langkah awal yang dilakukan adalah perubahan harga barang secara seragam. Yang tadinya Rp1.000 menjadi Rp1, yang Rp5.000 menjadi Rp5. Pada langkah ini, pemerintah juga berkewajiban untuk mencetak uang kertas dengan gambar yang sama, namun angka yang berbeda untuk menjadi transisi penggunaan uang. Setelah masa transisi selesai, maka percetakan uang baru akan dilakukan pada masyarakat yang terbiasa pada uang baru. Dalam tahapan ini, sudah tidak ada uang lama yang beredar. Masalah keberhasilan dan kegagalan redenominasi ini akan sangat bergantung pada kebijakan pemerintah dan kesiapan masyarakat. Contoh kegagalan pada kebijakan pemerintah bisa kita lihat pada redenominasi Korea Utara pada tahun 2009, saat mengubah 100 won menjadi 1 won. Kala penukaran uang di sana, stok uang baru malah habis dan menurunkan daya beli masyarakat. Selain Korea Utara, ada juga redenominasi Zimbabwe yang mengakibatkan hyperinflasi. Bahkan, pada tahun 2015, harga tisu toilet di sana mencapai 1,87 miliar rupiah. Namun, di beberapa negara, proses redenominasi bisa juga berjalan baik. Seperti di Turki yang mengubah lira Turki dari 1 juta lira menjadi 1 lira. Redenominasi di sana memang sangat gila karena menghilangkan 6 angka 0 dalam mata uangnya. Namun, karena rencana redenominasi ini digarap selama 7 tahun, maka isu sosial ekonomi bisa diatasi dengan mudah dan juga respon pemerintah dalam menyediakan uang baru dengan cepat mempermudah proses redenominasi.